Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan selalu diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di minggu pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi 1 Agustus 2021, yang terambil dari Yohanes pasal 6. Ayat 35 sampai 40. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membukakan hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam loh hati masing-masing kami. Semoga firman-Mu selalu kami ingat dan kami lakukan dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun yang kami alami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah kebutuhan jasmani dan rohani. Saudara, sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi setiap hari demi hari dalam mempertahankan kehidupan secara layak. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan dapat berujung pada kematian. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kebutuhannya sudah terpenuhi setiap hari? Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Dia bukan hanya memiliki hidup dalam dirinya, Dia juga dapat memberikan hidup kepada orang lain. Yesus Kristus adalah utusan Bapa, dan di dalam Dia
manusia dapat memperoleh hidup kekal. Namun roti tersebut bukan sesuatu yang lahiriah dan tidak terpisah dari dirinya. Orang harus datang kepadanya untuk memperoleh roti itu, yang artinya harus percaya kepadanya. Kepada mereka yang datang kepadanya, kelaparan akan disingkirkan untuk selamanya, sehingga tidak lapar dan tidak haus lagi. Hanya atas anugerah Allah, manusia dalam keberdosaannya dapat menyadari apa kebutuhan hidup mereka yang paling penting, yakni datang kepada Yesus yang adalah roti hidup. Saudara, manusia memiliki tubuh dan jiwa, atau jasmani dan rohani. Kedua hal ini membutuhkan makanan setiap hari agar mengalami pertumbuhan secara baik. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu mendekatkan diri kepada Yesus Kristus dengan belajar kepadanya, menikmati firman-Nya, agar kebutuhan rohani kita terpenuhi, sehingga kita dimungkinkan mengalami pertumbuhan iman setiap hari. Karena itu, datanglah kepadanya, karena Dia adalah roti kehidupan yang akan memberikan kekenyangan rohani saat kita menjalani kehidupan. Terpujilah Kristus yang adalah sumber kehidupan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah roti hidup. Di dalam Engkau ada kehidupan. Buatlah kami merindukan Engkau dan kebenaran-Mu, selalu melakukannya setiap hari, sehingga iman kami, rohani kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan hidup kami hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengantar kami memasuki hari pertama di bulan Agustus, mengantar kami memasuki hari pertama di minggu ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati ibadah bersama dengan jemaat dalam ibadah jemaat hari Minggu hari ini. Engkau memberikan sukacita bagi kami menjalani hari istirahat di mana kami mendekatkan diri dan belajar mengenal kehendak Tuhan dalam ibadah jemaat pun dalam renungan harian yang kami lakukan hari ini. Lalu Engkau menyertai kami dalam seluruh aspek kehidupan kami, jaga kesehatan kami, semoga kami tetap dalam keadaan baik. Sungguh banyak anggota jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, pun mungkin ada di antara yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sakit. Tolong ulurkan tangan-Mu, tolong ulurkan pengasihan-Mu, semoga ada perubahan dari waktu ke waktu ke arah yang baik. Yang menjalani isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit karena tertular COVID-19, Tuhan, Engkau berikan pengharapan bahwa Tuhan pun memberkati. Semoga Engkau menjaga para tenaga kesehatan, juga relawan yang menangani pasien COVID. Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, jagalah juga kesehatan mereka. Engkau menjaga orang-orang tua kami lansia, semoga di dalam Tuhan mereka tetap beriman dan dijaga kesehatannya. Kami menyerahkan keluarga kami kepada Tuhan, semoga keluarga kami menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan. Nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau menyertai majelis gereja, bersama dengan pengurus OIG, bekerja sama dengan jemaat. Kami semakin belajar untuk mengangkat pelayanan lewat ibadah live streaming dan ibadah Zoom di masa-masa pandemi COVID, dan iman kami tetap bisa bertumbuh di masa-masa sukar seperti ini. Mohon Tuhan, Engkau memberikan pengharapan
bagi mereka yang mengalami banyak pergumulan. Ajar mereka dengan iman mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat menikmati kasih Tuhan yang Tuhan sediakan di bulan Agustus, yang Tuhan sediakan bagi kita di hari ini. Dan satu hal yang kita percayai, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan bersama kita. Salam sehat selalu.